tusuknya. Menurut keterangannya terluka di perut bagian kiri. Inilah detik-detik kembali lagi di channel BD TV yang Cacam Nian. Halo guys, kita dapat informasi ada peristiwa dugaan pembunuhan di Jalan Merapi, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Ini kita mau ke TKP. Ikuti perjalanan saya. Cacam Nian. Nah, ini kita sudah berada di tempat kejadian perkara. Kejadian perkara dugaan pembunuhan yang terjadi. Nah, ini sudah dipasang garis polisi. Nah, itu kita di TKP menemukan adanya bercak darah di kursi depan tempat kejadian perkara. Kita nggak bisa masuk ke sana karena ini garis polisi. Nggak boleh kita melewati garis polisi, jadi cukup kita di luar. Nah, tapi itu bisa dilihat secara seksama, ada bercak darah yang nempel di kursi, dan ada juga itu di sini mungkin udah dibersihkan berdasarkan informasi yang kita dapat di TKP. Ini bercak darah ada di situ. Untuk motif dugaan pembunuhan terhadap korban bernama Dani ini belum diketahui. Itu benar ada yang ditusuk di depan rumah ibu katanya. Iya, di rumah, di dalam rumah. Itu siapa, Bu? Kalau itu Angkat. anak angkat. Iya. Oh, itu dia ditusuk atau disabet itu katanya. Ditusuk. Pakai apa tuh? Pisau. Ibu lihat pelakunya tuh. Kalau gitu. Pelakunya enggak, ibu lihat tapi enggak kenal. Oh, kenal. Ciri-cirinya bagaimana tuh, Bu? Gemuk-gemuk banget itu. Gemuk. Oh, dia tuh lagi mabuk atau gimana tuh katanya? Kayaknya. Pas ibu lihat tuh ibu teriak itu katanya itu. Enggak, ibu enggak tahu kalau dia tuh udah di dalam. Mm-mm. Udah masuk ke dalam. Pelakunya masuk ke dalam. Iya, udah masuk ke dalam. Oh, pelaku tuh masuk terus nusuk di dalam atau di Iya, luar? kayaknya nusuk di depan pintu ini. Pas anak angkat buka pintu langsung ditusuknya. Oh, Jadi dia cari sampai ke dalam, anak angkat tuh apa lari apa nggak tahu, pokoknya dia udah di kamar mandi anak angkat tuh udah kena tusuk. Ibu nggak tahu kalau anak angkat tuh kena tusuk. hmm. Terus Ibu pelaku, tuh bangun tuh orang tuh buka pintu kamar ibu, hmm. dia udah di dalam posisi orang penusuk tuh udah di dalam. Udah di dalam masuk? Iya, udah di dapur. Untuk nusuk ini anak angkat kita nih. Iya. Ibu nggak tahu kalau anak angkat ibu udah ditusuk ya. Terus Dani kan nama anak angkat, mana Dani? Nggak ada Dani, emang udah 2 hari ini Dani itu udah balik. udah berapa lama? Udah 2 hari ini udah balik. 2 hari. Iya. Udah balik. Iya, selama gua di Siko. Iya. Oh. Sekarang gimana keadaannya, Bu? Udah meninggal. Di sini atau di rumah sakit? Meninggalnya di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit Iya. karena pendarahan.
Enggak ada darah, itu cuma darahnya kena dikit. Oh itu yuk. Oh. Keluarga kita. Bukan. Di Bukan. kartu keluarga juga tidak ada tuh. Nah, Terus dia datang ke rumah itu keluarga siapa Pak keluarganya? kalau yang pemilik rumah itu Pak Andrisol. Andresol. Andrisol. Terus tujuannya korban ke rumah dia kenapa tuh Pak? Nah, tidak tahu, itu cuman berkawan dengan anaknya yang nama Hasan. Oh, korban ini ke kawan dengan namanya Hasan. Nah, Nama korban siapa Pak? kalau keterangan dari keluarga yang pemilik rumah tadi namanya Hamdani. Hamdani. Nah, Itu kalau kronologisnya tuh bagaimana tuh Pak? Korban terluka di mana katanya? menurut keterangannya terluka di perut bagian kiri. Sudah bersimbah darah ya Pak? Katanya tidak perlu banyak darahnya. Katanya. Karena kita tidak melihat secara langsung. Kita ke situ sudah nggak ada orang. Kalau itu Pak, pelakunya sendiri ini Pak sempat terlihat itu ciri-cirinya tuh. Tidak ada. Dari kata warga sekitar ada yang melihat. Tidak juga ada. Kalau dari ini apa pemilik rumah melihat nggak? Ya kalau pemilik rumah mungkin karena dia yang bawa ke rumah sakit. Bawa korban ke rumah sakit ya. Iya. Korban sendiri kondisinya bagaimana tuh Pak sekarang ini? Belum tahu, kita belum nengok ke sana. Oh, jadi korban ini memang bukan ini tempat kita, tapi cuma teman sama Teman sama anaknya. Kabarnya. Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat di tempat kejadian perkara, salah satu pelaku yang membawa pisau yang diduga menusuk korban itu masuk ke dalam rumah, mencari korban di dalam kamar, kemudian kepergok oleh ibu angkat korban. Jadi korban di sini merupakan anak angkatnya, informasi yang kita dapat. Nah, ibu angkat korban menyatakan bahwa korban tidak ada karena sudah sekitar 2 hari korban itu nggak pulang. Nah, kemudian si terduga pelaku ini diduga mau menyerang keluarga korban, tapi ada salah satu pelaku di depan menghalangi karena diduga kondisi pelaku itu dalam kondisi mabuk. Nah, setelah itu ibu korban yang dalam keadaan ketakutan meminta tolong, sehingga para terduga pelaku ini pergi dari lokasi kejadian. Pelaku, informasi yang kita dapat di lokasi, yang masuk 1 orang, ada di luar sekitar 5 orangan. Nah, itu. Kemudian setelah para terduga pelaku ini tidak di lokasi, ibu korban menemukan korban dengan kondisi bersimbah darah di dalam kamar mandi. Itu kronologis yang kita dapat di tempat kejadian perkara terkait dugaan penusukan. Nah, untuk motifnya sendiri kita belum bisa memastikan karena pihak kepolisian informasinya sekarang sedang melakukan identifikasi untuk mengungkap dugaan pembunuhan yang terjadi di Jalan Merapi, Kelurahan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Itu dulu dari saya, pemburu TKP BDTV Cacamnian.